Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara penggunaan Powtoon. Apa sih Powtoon itu? Powtoon itu adalah salah satu aplikasi pembuat animasi whiteboard. Tujuannya adalah untuk menyampaikan materi-materi kepada anak-anak agar anak-anak tidak bosan ketika sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama adalah kita buka Google Chrome. Nah, kemudian setelah itu kita ketikkan di sini Powtoon. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Kemudian kita klik login. Nah, di sini ada isiannya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan login, langsung saja kita ketik atau kita klik di sini ada tulisan Google. Langsung kita klik. Yang artinya adalah langsung terhubung dengan akun Google Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Jadi tampilan Powtoon itu seperti ini ya. Ini adalah untuk animasi whiteboard, pembuatan animasi whiteboard. Kita ada yang pertama ada home, kemudian ada template, import dan create. Nah, untuk memulai pembuatan animasi whiteboard, kita pilih create di sini. Nah, kita pilih tampilannya secara umum. Pada umumnya untuk tampilan Powtoon adalah 16:9 ya. Kita pilih ini, kita klik tanda tambah. Perlu Bapak Ibu ingat untuk aplikasi Powtoon ini memang terlalu berat ya, jadi dibutuhkan jaringan yang bagus, jaringan sinyal. Dan yang kedua, usahakan ketika membuka aplikasi Powtoon kita tidak membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di sini ada pilihannya. Untuk media pembelajaran kita gunakan whiteboard karena temanya hari ini adalah whiteboard animasi. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak fitur ya. Untuk Powtoon itu sudah lumayan lengkap ya. Fiturnya lumayan lengkap. Kemudian juga penggunaannya simple atau mudah. Nah, oke, untuk yang pertama kita akan memasukkan background. Jadi background itu tampilan belakang. Di sini ada fungsi-fungsi, silakan klik background. Nah, silakan di sini ada banyak sekali pilihannya tergantung dari materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Ya, misalkan materi tentang rotasi bumi, berarti kita cari background yang berhubungan dengan bumi. Nah, sekarang kita akan memasukkan background ya. Untuk background, silakan kita klik di sini ada fungsi tombol background. Ya, kita klik. Nah, di sini untuk Powtoon sendiri sudah menyediakan background ya. Jadi ada bermacam-macam. Tinggal disesuaikan dengan materi Bapak Ibu yang disampaikan. Misalkan adalah contohnya materi tentang rotasi, berarti kita cari background yang berhubungan dengan rotasi bumi. Ya, sini ada free image, berarti gambar, ya, marketing. Nah, coba kita akan memakai urban and nature videos. Nah, sini sudah sesuai dengan materi, ya, materi berupa rotasi bumi. Jadi kita pilih gambar-gambar yang ada kaitannya dengan rotasi bumi, kita klik. Nah, di sini ada pemberitahuan ya, karena satu slide di Powtoon itu maksimal panjangnya adalah 20 detik untuk satu slide-nya. Kita bisa trim video. Nah, oke, jadi tampilan background-nya seperti ini. Ya, coba kita play. Nah, ini dia background berbentuk video ya. Nah, sebenarnya untuk pembuatan media pembelajaran animasi whiteboard kita perlu adanya membuat story
liner ya, atau naskah terlebih dahulu. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi Photon, kita tinggal mengikuti di storyline-nya. Oke, nah sekarang langkah berikutnya adalah bagaimana cara menyisipkan teks. Teks kita sisipkan di sini, kembali ke sini. Di sini ada fungsi gambar T ya, atau teks. Silakan diklik, kemudian pilih salah satu, diklik lagi. Nah, di sini tinggal kita tuliskan narasinya ya. Untuk pembukaan kita bisa ucapkan salam. Nah, usahakan ketika membuat teks, untuk warna teks tidak sama dengan warna background ya. Bisa kita ubah di fungsi pengaturan gambar gerigi. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Yang paling atasnya adalah jenis hurufnya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan selera ya. Kemudian ukuran fontnya. Kita bisa ubah ke ukuran misalkan 34. Ya. Nah, kemudian tebal, miring, dan garis bawah. Kemudian di sini ada perataan teks ya, perataan sebelah sini, sebelah tengah. Nah, kemudian warnanya kita sesuaikan warnanya. Jadi saya menggunakan warna putih dan klik tombol X. Nah, inilah yang membedakan aplikasi Photon dengan aplikasi yang lain ya, yaitu di fungsi efek. Kita bisa memasukkan beberapa efek ya. Misalkan efek tangan menulis. Kita klik, kemudian kita close. Oke, kita coba play slide-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa mengubah animasi masuk teksnya ya. Tadi tulisan tangan. Sekarang bagaimana kalau kita akan mengubah dengan menggunakan digeser dengan tangan? Tetap sama ya. Tadi klik efek, kemudian pilih up ya. Up itu berarti teks muncul dari bawah, kemudian down itu dari atas. Coba kita pilih yang up, kemudian kita add hand. Nah, ini silakan pilih salah satu, klik dan ditutup dan coba kita play. Nah, jadi berubah animasi masuknya ya, bisa berupa tulisan tangan atau bisa bentuk geseran, geser dengan tangan. Nah, oke, kemudian kita akan memasukkan karakter animasinya. Silakan Bapak Ibu, di sini ada, kita kembali ke sini ada karakter. Silakan dipilih salah satu karakter, disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pilih karakter. Nah, bisa berupa gambar kartun ya. Atau enggak kita pilih yang sini, kita ubah terlebih dahulu ya, karena ini adalah whiteboard look. Oke ya, tadi teks sudah, kemudian background sudah. Nah, selanjutnya adalah menyisipkan karakter animasinya. Silakan dipilih, di sini ada pilihannya, yaitu di bagian karakter. Kita klik, kemudian kita cari karakter yang kita inginkan. Usahakan untuk karakter yang akan kita pakai adalah yang ada tulisan free ya. Kita contohkan di sini. Nah, sebenarnya ini tampilnya banyak ya, dikarenakan sinyalnya sedikit terganggu, maka tidak bisa berjalan lancar. Makanya ketika kita menggunakan aplikasi Photon, usahakan sinyal kita bagus. Nah, kita coba pakai yang sudah ada, kelihatan nih. Nah, di sini ada ekspresinya ya, ada hello, ada happy, ada ide, ada typing, ada sad dan angry. Nah, kita pakai hello karena untuk pembukaan ya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul karakternya. Silakan
Bapak Ibu tempatkan di mana saja. Nah, ini ada dua ya, bisa kita hapus satu dengan pencet tombol delete. Oke, kita geser ke sini. Kemudian untuk besarnya silakan diatur saja. Nah, kita atur teksnya, kita geser ke atas atau mungkin kita perbesar sedikit teksnya. Nah, oke. Nah, di sini sama ya, kita bisa mengatur bagaimana karakter tersebut masuk ke dalam sebuah slide ya, atau efeknya. Kita pilih efek. Silakan Bapak Ibu pilih mau dari samping kanan, samping kiri, atau dari bawah. Kita close. Nah, oke, kemudian kita tes. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjutkan Pak Ibu ya. Nah, kita anggap di set 1 kita sudah selesai ya. Kita tadi sudah memasukkan animasi, kemudian mengatur efeknya dan mengatur teks. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke materi ya. Untuk masuk ke materi kita akan pindah slide ya, yaitu ke slide yang kedua. Caranya Bapak Ibu bisa tekan blank slide yang di sebelah sini. Kita klik. Nah, oke, tampilannya seperti semula ya, karena kosong, belum kita isi apa-apa. Nah, untuk menambahkan background, kita bisa menggunakan dari aplikasi Powtoon sendiri atau kita upload dari background yang sudah kita simpan di komputer kita. Caranya adalah sama caranya, klik background, kemudian, nah ini untuk upload kita klik My Media, kemudian kita klik Add Media, kita klik upload. Dan kita cari background yang sudah kita simpan sebelumnya di laptop atau komputer kita. Ini sebagai contoh kita untuk background itu formatnya MP4 ya, MP4 atau formatnya GIF atau formatnya gambar. Ini formatnya GIF, kita klik dan kita open, kita buka. Nah, kita tunggu sebentar ya, karena memang prosesnya agak sedikit lama. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah hasil upload background yang sudah disimpan di komputer. Oke, kita masuk. Misalkan kita di sini tuliskan nih, tambah add seperti biasa, dan rotasi bumi, karena akan membahas masalah rotasi bumi. Rotasi bumi. Oke, sama kita atur putih ya, biar tidak bentrok dengan warna background. Klik close, kemudian kita masukkan efeknya rotasi bumi dan kita atur sini biar rapi ya. Nah, rotasi bumi. Nah, kemudian kita atur lagi nih masuk teksnya ya, karena ini panjang berarti nanti teks ini nggak akan hilang. Makanya jika nanti Bapak Ibu teksnya berupa slide atau bergantian, kita bisa atur sampai detik keberapa teks pertama berakhir, rotasi bumi. Nah, sampai sini. Coba kita preview dari awal. Stop sini. Nah, kita lihat dulu teks pertama keluar di detik keberapa. Nah, nanti kita tambahkan di sini, tambah add teks, dan misalkan kita cari pengertiannya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya. Nah, oke, kita atur sama ya caranya. Kita misalkan kasih warna merah, tutup, kita efeknya misalkan berupa pergeseran tangan menggeser ya, dari coba kita tadi atas. Ini kita klik add hand. Kita akan dipilih salah satu. Nah, oke, kita coba di sini, kita geser. Kita rapikan dulu, kita geser sini. Nah, coba kita preview dari awal.
Nah, oke, seperti itu ya. Ini untuk materi. Nah, biar tampilannya lebih menarik, kita bisa sisipkan gambar atau animasi yang berkaitan dengan pergerakan bumi. Ya, kalau yang pertama tadi adalah memasukkan background, sekarang kita coba memasukkan gambar ya. Ini background, kemudian kita lihat ke bawah, ini ada tulisan image ya. Kita klik, nah, my image, kemudian kita add, kita sama upload, klik upload. Kita cari gambar yang berkaitan dengan perputaran bumi. Nah, ini contohnya. Tunggu sebentar. Nah, ini di sini ya. Nah, kita bisa geser ke menit awal di sini. Nah, kita atur. Nah, ini menjelaskan tentang rotasi bumi ya. Oke, coba kita lihat. Oke, belum ada animasinya ya. Yang kita kasih aja karena penjelasan di sini. Kita klik, kemudian klik ke pengaturan dan efek. Nah, kita efeknya dari bawah dan ada gambar tangannya. Kita pilih satu. Terus kemudian kita preview lagi coba. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini kan tidak bergerak nih, hanya bergerak diam di tempat. Nah, kita bisa menambahkan efek tambahan ya, yaitu A to B. Ya. Kita klik. Nah, kemudian kita geser nih, kita mau ada pergerakan gambarnya kemana? Misalkan pergerakannya gambarnya ke sini. Nah, jadi nanti gambarnya akan berpindah tempat ya, dari A to B. Nah, ini bisa kita atur durasinya dengan cara menggeser ke akhir. Oke, coba kita preview. Nah, misalkan bisa nggak kita menambahkan animasi? Bisa, kita bisa menambahkan animasi berapa banyak ya. Coba kita tambahkan, karena tadi yang di tes pertama tidak ada animasi, kita tambahkan gambar atau image ya. Nah, gambar atau video yang sudah Bapak Ibu upload nanti akan tersimpan di story di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menguploadnya ulang. Nah, kita coba gambar, misalkan rotasi bumi berarti gambar bumi seperti ini ya. Nah, kita atur. Nah, ini nanti rotasi bumi gambar ini akan sampai akhir karena akhirnya di sini. Berarti kita harus geser. Karena misalkan Bapak Ibu pengen setiap naskah, setiap tes berganti gambar, berarti sesuaikan aja. Oke, coba kita lihat. Nah, oke. Nah, kita percantik ya gambarnya, animasinya. Klik efek, kemudian misalkan turun dari samping, add hand. Nah, ini coba kita lihat ulang. Oke, jadi begitu ya. Nah, ini ada yang beda ya. Ini gambar yang tangan, ini kenapa kok nggak ada backgroundnya? Bisa transparan. Kemudian ini kenapa pas gambar bumi berputar kok ada backgroundnya? Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu mendownload animasinya. Ya. Nah, ini banyak animasi ini. Ya, misalkan kita sisipkan lagi dari gambar animasi tidur misalkan. Nah, kain dari jangan tidur ya karena nggak berhubungan. Tidak yang berhubungan dengan misalkan astronot.
Ini kita geser ke sini. Nah, coba kita ulang previewnya. Kita beri efek dulu. Efek dari atas silahkan turun. Add hand. Oke, nah coba kita ulang dari awal ya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita memasukkan musik ya, musik instrumennya. Silakan klik sound. Kemudian Bapak Ibu add musik. Seperti biasa ya, upload dan cari file musik yang ada di komputer. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan, maka di sini sudah ada tercantum ya. Nah, untuk menggunakannya klik tombol use. Nah, tercentang. Nanti akan tampil seperti ini ya. Kita bisa tes. Oke, kita pause, kemudian kita lihat. Oke, seperti itu ya per slide musiknya. Nah, dan yang kedua, karena ini ada donasi, maka kita juga harus menggunakan add music, sound, kemudian my voice over ya. Itu adalah kita merekam suara ke laptop. Jadi kita seperti menerangkan atau membacakan naskah. Nah, mohon maaf berhubung laptop saya sedang gangguan, tidak bisa melakukan rekaman melalui laptop, maka untuk rekaman suara saya sendiri saya menggunakan aplikasi lain ya. Banyak aplikasi-aplikasi untuk memasukkan rekaman suara ke video seperti KineMaster atau yang lainnya. Nah, berarti kalau kita menggunakan KineMaster, kita harus mengeksekusi video yang telah kita buat ya. Bagaimana cara mengeksekusinya? Nah, di sini ada pilihannya, ada save, ada preview, ada share, sama export. Ya, kita klik export, dan kita klik download video. Nah, ini nggak bisa ya, karena harus upgrade ke Powtoon yang Pro. Satu-satunya cara adalah kita upload terlebih dahulu ke YouTube. Kita klik. Kita tunggu. Ya, nah ini agak sedikit lama ya, karena memang tergantung dari jaringan dan tergantung dari speed laptopnya masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika video sudah masuk ke YouTube, Bapak Ibu bisa mendownload videonya, kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan sound melalui aplikasi KineMaster. Jadi tinggal disesuaikan aja ya rekaman Bapak Ibu dengan video yang sudah Bapak Ibu download. Ya, oke. Terima kasih. Mudah-mudahan tutorial saya kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.